ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muzaki, NIM 18015500046, dan anggota kelompok saya Laras Permatasari, NIM 18015500050, Dian Rizky Ramadan 18015500051, Yulina Rizkyani Saputri 18015500058, Rizky Robi Setiawan 18015500072, yang ingin mempresentasikan pengembangan sistem informasi penjualan produk pakaian wanita berbasis web pada Women Shop. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Sistem informasi berbasis web secara umum digunakan untuk membantu penjualan untuk memudahkan promosi barang dan mempercepat proses transaksi jual beli produk. Penjualan berbasis web memiliki kelebihan, yaitu area penjualannya lebih luas, bisa diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan dari mana saja, sehingga memberi peluang untuk bisa meningkatkan penjualan. Seperti pada Women Shop, toko yang semula masih menggunakan metode konvensional dan jangkauan pemasarannya terbatas, maka dari itu kita membuat sistem informasi berbasis web Women Shop agar memperluas jangkauan dan mempermudah promosi serta transaksi penjualan. B. Kebutuhan fungsional. Hal-hal yang terlibat dalam Women Shop berbasis web antara lain adalah pelanggan, owner, supplier, reseller, dan dropshipper. Nah, selanjutnya di kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus mampu melakukan input pendataan pada saat login, yang artinya pada saat login bisa langsung memasukkan username dan password dan langsung login jika sudah mendaftar. Apabila belum mendaftar, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Yang kedua, sistem harus mampu melakukan input pendataan produk yang dijual, yang artinya pengguna memasukkan tentang data produk yang dijual meliputi nama produk, jumlah stok, harga, deskripsi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem harus mampu melakukan input pendataan transaksi pembelian, yang artinya yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, sistem dapat menampilkan barang apa yang akan dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, sistem dapat melakukan perhitungan berapa jumlah barang yang dibeli. Yang keempat, sistem dapat melakukan pendataan pembeli. Selanjutnya, yang keempat, sistem harus mampu melakukan input pendataan keranjang belanja, yang artinya pembeli sebelum check out barang harus menyimpan ke dalam keranjang belanja terlebih dahulu. Yang terakhir, sistem harus mampu melakukan input pendataan pengiriman barang, yang artinya pengguna harus melakukan pengisian data yang valid seperti nama, alamat, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke DFD. Di sini kita namai prosesnya sistem informasi penjualan Women Shop. Nah, itu ada dua entitas eksternal, itu owner dan pelanggan. Nah, untuk aliran datanya, jadi sistem ke owner itu ada laporan data barang, laporan penjualan. Terus lanjut ke owner, ke sistem itu cuma data pemilik. Nah, selanjutnya untuk sistem ke pelanggan itu ada info produk dan info pembelian. Nah, lalu si pelanggan ke sistem itu hanya untuk mengisi data aja. Ya, kita langsung masuk aja ke DFD level 1-nya. Jadi itu di sini ada 5 proses. Yang pertama itu ada kelola data, lalu registrasi, lalu pembelian produk, lalu konfirmasi pembayaran, dan akhirnya laporan penjualan. Di sini ada dua entitas, itu owner sama pelanggan. Nah, di proses ini, di proses kelola data, si owner itu menginputkan data kategori produk dan data produknya, lalu masuk ke data store, itu disimpan di data store-nya, itu produk sama kategori produk masuk ke pembelian produk.
Nah, sehabis masuk ke pembelian produk, kalau pelanggan sudah mendaftarkan diri registrasi terlebih dahulu, jadi itu pelanggan cuma menginputkan data pembeli, lalu dia itu mendapatkan validasi pendaftarannya. Nah, lanjut di registrasi itu kita masuk ke data store pembeli. Jadi itu data pembeli itu disimpan di situ, lalu masuk ke pembelian produk. Di proses pembelian produk itu si proses pembelian produk memunculkan info data produk ke pelanggan. Lalu si pelanggan itu hanya cuman input pesanannya, dan lalu proses pembelian produk masuk ke data store pembelian. Di data store pembelian kita masuk ke konfirmasi pembayaran. Nah, di konfirmasi pembayaran itu si proses konfirmasi pembayaran hanya memunculkan info data pembayaran ke pelanggan. Nah, untuk data-datanya itu si pelanggan menginputkan data konfirmasi pembayaran ke proses konfirmasi pembayaran. Nah, selanjutnya langsung masuk ke data store konfirmasi. Jadi di proses keempat ya, konfirmasi pembayaran, masuk ke data store konfirmasi, terus langsung masuk ke laporan penjualannya. Di laporan penjualan itu owner juga mempunyai wewenang. Jadi itu si proses laporan penjualan memberikan data ke ownernya. Nah, untuk masalah data store pembelian juga itu si owner juga ingin tahu barang apa yang mau dibeli sama pelanggannya. Ya, kita langsung masuk ke DFT level 2 proses satunya. Jadi itu proses input datanya ya. Jadi itu di data store penyimpanan produknya itu masuk ke proses kelola data produk. Nah, di kelola data produk itu di proses kelola data produk itu langsung masuk ke owner data produknya. Nah, si kategori juga, si kategori produk itu jadi kelola data kategori produk. Nah, di proses kelola data kategori produk itu langsung masuk ke owner data kategori produknya. Ya, kita masuk ke DFT level 2 proses 2. Jadi itu data store produk dan kategori produk itu diproses dipilih produk. Nah, di proses pilih produk itu masuk ke data store pembelian. Nah, di data store pembelian itu kan masuk lagi ke proses info pembelian. Nah, di proses info pembelian itu masuk lagi ke info pembelian buat pelanggan. Nah, di entity pelanggan itu si pelanggan cuman masukin data pembelian ke proses data produknya. Di DFT level 3 proses 1 itu input data kategori produk. Jadi itu si owner menginputkan data kategori produk. Nah, itu
diproses di input data kategori produk, lalu disimpan di data store kategori produk. Nah, di data store kategori produk itu si owner bisa mengedit data kategori produk dan juga menghapus data kategori produk. Ya, kita lanjut ke DFD level 3 proses 2. Di sini si owner itu menginputkan data produk. Nah, itu diproses di input data produknya. Lalu masuk ke data store, disimpan di data store produk. Nah, jadi si owner itu mempunyai wewenang untuk mengedit data produk dan juga menghapus data produknya. Di sini kita sudah sampai di IR diagram. Di IR diagram kita mempunyai 35 atribut, 8 entity, dan 7 relasi. Di entitas pertama yaitu pelanggan, kita mempunyai beberapa atribut dimulai dari 1 ID pelanggan, nomor pelanggan, email, nomor telepon, username, password, dan tanggal lahir. Ya, seperti sebelum memesan barang, tentu saja pelanggan harus mencantumkan kotanya agar barang masuk ke kota mereka. Di entitas kota kita mempunyai atribut ID kota, ongkos kirim, dan nama kota. Setelah mencantumkan kota, langsung ke entitas pesan. Di entitas pesan kita mempunyai atribut 1 kode pos, 2 ID transaksi, 3 email, 4 ID kota, 5 ID pelanggan, 6 tanggal pesan, 7 nama pesan. Setelah dari entitas pesan, masuk ke relasi memuat dan masuk ke entitas pemesanan item. Di pemesanan item ada atribut ID transaksi, barang, dan jumlah. Setelah dari pemesanan item, memuat dan masuk ke entitas produk. Di entitas produk ada atribut harga, ID produk, tanggal pesan, stok, dan keterangan. Pasti jika di produk barang pasti ada kategorinya kan. Nah, kita memasuki ke entitas kategori dan kategori memiliki atribut ID kategori dan kategori. Setelah semuanya sudah terpilih, kita baru melakukan pembayaran. Di entitas pembayaran terdapat atribut ID bank, metode pembayaran, ID transaksi, dan atas nama. Setelah melakukan pembayaran, kita memilih bank tentu saja apa yang kita gunakan, bank apa yang kita gunakan, dan masuk ke entitas bank. Di entitas bank kita memiliki atribut atas nama, ID bank, nomor rekening, dan nama bank. Kita memasuki ke tabel desain. Di sini kita terdapat database yang berjumlah 8. Dimulai dari kota, database kota. Di kota saya memiliki primary key ID kota dengan menggunakan integer, nama kota, varchar, dan ongkos kirim varchar. Setelah itu kita memasuki ke database pelanggan. Di pelanggan kita memiliki primary key ID pelanggan dengan menggunakan integer, nomor pelanggan, integer, username, varchar, password, varchar, email, varchar, tanggal lahir, get time, nomor telepon, integer. Lalu masuk ke database kategori.
Di kategori terdapat primary key ID kategori dengan menggunakan integer. Yang kedua, kategori varchar. Setelah itu kita masuk ke database produk. Database produk kita memiliki primary key ID produk menggunakan integer. Yang kedua, tanggal pesan, date time, stok integer, harga integer, keterangan varchar. Lalu kita masukin ke database pemesanan item. Di pemesanan item, edit transaksi termasuk foreign key dan menggunakan integer. Lalu barang menggunakan jumlah menggunakan integer. Lalu kita masuki ke database bank. Di bank kita memiliki primary key bank menggunakan integer, nama dan varchar, atas nama, varchar, nomor rekening, integer. Di database pembayaran kita mempunyai foreign key ID transaksi menggunakan integer, foreign key ID bank menggunakan integer, atas nama, varchar, metode pembayaran, varchar. Ya, yang terakhir kita masuk ke database besar. Di database besar ada primary key ID transaksi menggunakan integer, foreign key ID kota menggunakan integer, foreign key ID pelanggan menggunakan integer, nama pemesan, varchar, email, varchar, alamat, varchar, tanggal pesan, opsi pengiriman, varchar. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface yang terdapat di aplikasi ini. Nah, yang dapat mengakses aplikasi ini itu yang sudah menjadi member. Nah, di sini ada tampilan halaman login. Di halaman login ini terdapat username dan password. Baru tekan button login. Nah, untuk teman-teman atau customer yang belum menjadi member, dia bisa mendaftar terlebih dahulu dengan klik button daftar. Nah, di button daftar ini akan muncul halaman daftar seperti ini. Kemudian kita mengisikan nama, nomor ID, tanggal lahir, email, dan nomor HP. Kemudian setelah itu barulah klik daftar. Setelah klik daftar, kita akan masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini terdapat kategori. Nah, ini ada pakaian wanita, ada atasan, outerwear, dan dress, batik dan kebaya, celana dan lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya ini kita mencari pakaian wanita. Kita pengen membeli rok tutup polos. Nah, ini kita tinggal klik aja gambarnya. Kemudian setelah itu akan muncul halaman produk seperti ini. Nah, di halaman produk ini nanti di sini akan ada kategorinya yang udah otomatis mau dimunculkan oleh sistem. Nah, nanti ini nama barangnya juga udah otomatis dan nanti harganya ini juga sudah akan muncul. Nah, juga ada akan stok. Nah, dari kita sebagai customer tinggal mengisikan jumlahnya, berapa rok tutu yang pengen kita beli. Nah, setelah kita sudah menentukan jumlahnya, barulah kita klik tombol button beli. Nah, setelah itu kita masuk di halaman pesan. Di halaman pesan ini kita masukkan kemana sih barang itu akan dikirim. Nah, di sini ada kita isikan kode pos, ID transaksi, itu nanti udah otomatis dari sistemnya, email, ID kota, alamat, nama pemesan, nomor HP, ID pemesan, dan opsi pengiriman. Nah, di opsi pengiriman ini kita bisa memilih paket yang akan dikirim melalui jasa pengiriman apa, misalnya lewat JNT, Tiki, JNE, atau lewat pos. Nah, setelah kita sudah mengisi semuanya, barulah kita membuat pesanan dengan klik button buat pesan. Kemudian kita akan
masuk di halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran ini kita memilih metode pembayarannya. Kita bisa melalui retail, itu ada Indomaret, Alfamart, atau kita memilih metode pembayaran menggunakan transfer bank. Nah, nanti kita isikan nama banknya, ID banknya, atas nama siapa, dan nanti nomor rekeningnya. Kemudian kita klik bayar. Setelah klik bayar, nanti akan muncul, jika kita melalui bank, akan muncul bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini nanti kita upload sebagai bukti transfer. Demikian video presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Bye semua.